Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di hari terakhir di minggu ini. Mari di Sabtu pagi ini saudaraku kita kembali bersyukur atas kebaikan Allah yang terus memelihara kehidupan kita, dengan kembali bersedia menerima firman-Nya lewat bacaan Alkitab serta pemberitaan dan perenungannya. Mari kita awali dengan doa saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah pimpin kami dari waktu ke waktu. Dan sebelum kami memasuki minggu yang baru, besok kami kembali datang menyerahkan diri kami untuk menjalani hari ini tetap dengan iman di dalam Kristus. Karena itu ya Allah di sorga kami mohon firman-Mu di pagi ini memperkaya kami menjadi orang-orang yang berhikmat, berakal budi, beriman, sehingga dalam kekuatan itu kami dapat mengalahkan segala macam bentuk penggodaan dan kami hidup dalam kebenaran seperti yang Engkau inginkan. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirman-Lah, karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami, amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Sabtu pagi ini terambil dari kitab Mazmur 113 ayat 1 hingga 9. Demikian firman Allah. Haleluya. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Saudaraku, tema renungan kita di Sabtu pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat: Tuhan meninggikan orang rendah. Saudaraku, kita mau akui atau tidak, saya katakan kepada saudara bahwa manusia selalu memiliki perbedaan yang sangat tajam, sangat mencolok di dalam menilai seseorang dalam hidup ini dengan cara Tuhan menilai manusia. Ya. Tentu ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya kita mulai belajar apakah kita akan selalu berproses dengan cara manusia menilai sesamanya, atau cara Allah menilai manusia yang juga adalah sesama dari manusia itu. Nah, kenapa ini saudaraku dipertanyakan kepada kita? Supaya kita mulai membekali diri kita untuk tidak selalu terjebak membenarkan orang-orang di dalam menilai sesamanya, supaya kita tidak selalu mengikuti apa yang menjadi kebiasaan orang di dalam menilai sesamanya, tapi kita mulai belajar dari cara Tuhan menilai manusia, yang adalah saya dan saudara. Nah, kenapa saudaraku dikatakan demikian? Karena kecenderungan manusia menilai sesamanya berangkat dari apa yang dia lihat, bukan dari apa yang dia ketahui dari seluruh kenyataan hidup yang berproses dari orang tersebut. Artinya manusia selalu membutuhkan sebuah pembenaran dalam hidup ini dalam hal-hal yang konkret. Artinya sesuatu yang tidak kelihatan itu kemudian tidak dijadikan alasan penguat untuk menilai seseorang. Jadi kita tidak tahu kenapa orang ini berproses dalam tindakan ini sampai akhirnya terjadi ini,
Tapi yang kita tahu, yang kita lihat pada kejadian terakhir saja, oh dia salah, dia melakukan kejahatan. Tapi kita tidak lihat di proses ini, kenapa dia melakukan sesuatu menurut ukuran manusia itu salah, sehingga dia menilai secara subjektif, tidak objektif. Kita ambil contoh saudaraku dalam sebuah peradilan, ya. Tidak akan dibenarkan penilaian kita terhadap terdakwa kalau tidak ada bukti-bukti otentik, bukti-bukti sebelum kejadian itu terjadi. Kita harus sertakan itu. Jadi ketika orang langsung menvonis, mengklaim sesamanya tidak benar, jangan kita langsung ikut mengiyakan. Kalau kita mau juga memberi penilaian atas peristiwa itu, mari kita masuk dalam realitas awal, pertengahan sampai akhir, endingnya seperti apa, supaya kita bisa menyimpulkan. Nah, sementara kalau Allah saudaraku, dia Allah yang maha mengetahui. Dia tahu proses hidup yang dijalani oleh manusia, sehingga Allah tahu apa yang harus dia katakan kepada manusia. Apakah dia dibebaskan, diselamatkan, atau dihukum. Nah, artinya saudaraku, dari cerita ini kita mulai belajar untuk tidak selalu menjadi Tuhan untuk sesama kita, supaya kita tidak selalu merendahkan orang. Tapi bagaimana kita melihat diri kita yang juga memiliki keterbatasan dan kekurangan, sehingga kita juga harus selalu bagaimana membawa diri kita kepada Allah. Saya pikir ini baik saudaraku untuk kita renungkan, supaya betul-betul dalam kehidupan ini kita selalu ada pada sikap yang bijaksana, tidak mentang-mentang, tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak merasa lebih baik, lebih benar, lebih suci, lebih kudus dari orang lain. Coba kita lihat Nehemia kita dikatakan Tuhan meninggikan orang yang rendah. Kalau manusia dia sudah melihat orang rendah, sulit dia mau angkat, sulit dia mau tinggikan, sulit dia mau hormati. Yang ada dia rendahkan, semakin dia rendahkan. Seperti pepatah bilang, sudah jatuh tertimpa tangga pula gitu loh. Kalau kita tidak hancurkan orang, kalau kita tidak buat orang benar-benar tidak berdaya, rasanya kita tidak puas. Sedikit sekali kemudian orang saudaraku yang iba terhadap orang yang rendah, yang sayang terhadap orang yang rendah. Ya mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang demikian, karena kita punya iman. Ketika kita melihat orang dalam kondisi terpuruk, dalam penderitaannya, dalam kesusahannya, bukan berarti kita menjadi Tuhan, rasain lu. Tetapi bagaimana kita berbela rasa kepada mereka dengan melihat mereka itu saudara kita, mereka itu sesama kita manusia. Jangan lupa saudaraku, kalau kita kembali kepada kitab Kejadian, Tuhan sudah menjadikan kita ini serupa segambar dengan Dia. Artinya siapapun manusia, tidak dibedakan oleh warna kulit, rambut dan sebagainya, postur tubuh dan sebagainya, tingkat intelektual, status sosial dan sebagainya. Dia semua itu adalah gambar Allah. Manusia semua itu adalah gambar Allah. Jadi kita tidak punya kewenangan menjudge mereka. Karena ketika kita menjudge mereka, berarti kita menjudge Allah. Karena mereka itu adalah gambar Allah. Mari kita hargai kalau apa yang ada pada diri kita, apa yang ada pada orang lain, itu berkat dari Tuhan. Sehingga kita tidak selalu mencela orang. Tuhan saja saudaraku meninggikan orang yang rendah. Masa kita merendahkan orang yang rendah? Siapa kita? Sudah begitu hebatkah kita sehingga kita merendahkan orang? Tuhan saja yang maha tinggi mau meninggikan orang yang rendah. Kita yang ada di bawahnya Tuhan, jauh di bawahnya Tuhan, kita melihat orang dengan kacamata
yang penuh kehinaan, sadarilah kita dan dia sama membutuhkan Tuhan. Kita dan dia sama manusia yang harus saling melengkapi. Makanya firman Allah dalam Injil Matius pasal 22 ayat 39 yang merupakan ajaran Yesus tentang hukum kasih, di sana dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi kita harus menyatakan kasih itu kepada siapapun seperti kita mengasihi diri kita. Jadi kalau kita mencela orang, sebenarnya kita tidak mengasihi diri kita. Karena ketika kita mencela orang, Tuhan akan marah dengan kita. Berarti kita membiarkan diri kita dihukum oleh Allah karena kita mencela orang. Tuhan tidak ajarkan kita untuk mencela orang. Jadi kalau orang mencela sesamanya, itu hukuman ada padanya. Karena dia melanggar hukum Tuhan. Dia tidak mengikuti kata-kata Tuhan. Jadi kalau kita mengasihi diri kita, kasihi dia. Kasih dia, kasih sama kita, kasih, maka dampaknya akan baik untuk kita. Itu tema khotbah kita kalau bukan Senin, Selasa. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Jadi jangan jadi orang yang jahat. Jangan. Tuhan saja mau meninggikan orang yang rendah. Seharusnya kita juga memahami itu, karena kita ada di bawahnya Tuhan, supaya kita melihat orang yang rendah adalah sesama kita yang harus kita topang, kita dukung, kita semangati, supaya ketika dia kuat, kita sama-sama kuat. Hidup ini stabil, saudaraku. Karena biar bagaimanapun orang yang rendah ini suatu ketika kita butuhkan dia. Karena tidak ada orang yang sakit tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada orang yang mati tidak membutuhkan orang lain. Tidak ada yang orang yang mati pergi jalan sendiri ke kuburannya lalu menanam dirinya sendiri, tidak. Semua kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi mari saudaraku, kita melihat konteks kehidupan kita ini dengan mata iman, bukan dalam ukuran manusia. Karena kalau manusia memakai kekuatannya, dia hanya selalu mendekatkan segala sesuatu dengan pemahaman logika atau akal. Itu tidak akan selalu dibenarkan oleh Allah. Tapi ketika kita gunakan iman kita, mengandalkan kekuatan Allah yaitu Injil Yesus Kristus, maka saya percaya kita tidak akan terjebak dalam sebuah pembenaran yang salah. Karena Allah selalu mengarahkan kita kepada hal-hal yang positif dan imani. Dan itulah berkat sempurna dari Tuhan untuk saya dan saudara. Mari saudaraku, kita jalani hari ini dan siap memasuki minggu yang baru besok dengan satu keyakinan, kita hidup dengan iman, sehingga dalam keterbatasan kita, dalam kelebihan kita, kita tetap menyembah Allah, kita tetap mengasihi sesama. Dengan demikian berkat sempurna akan kita miliki. Selamat membuktikan saudaraku. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang sudah menuntun kami di sepanjang minggu ini dalam menikmati firman-Mu. Kami yakin percaya ini akan menjadi kekayaan rohani bagi kami untuk memahami betapa baiknya Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami dalam kekuatan yang ada pada kami tetap menyembah Engkau Tuhan dari waktu ke waktu. Dalam situasi apapun kami tidak akan lari dari Engkau, karena kami tahu Engkaulah jawaban terbaik dalam hidup kami. Pimpin kami terus Tuhan Yesus. Di tengah badai kehidupan yang ada, menantang, menggoda sekalipun, kami yakin bersama dengan Tuhan dapat kami taklukkan semuanya, karena kekuatan Tuhan lebih besar dari semuanya itu. Jaga kami Tuhan, jauhkan dari orang-orang jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Dan dalam hidup kami tidak menjadi orang yang jahat, demi untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Amin.